Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hasma, Stambuk 45212218080, kelas 1D Prodi D4 Administrasi Bisnis. Baik, saya akan mempresentasikan komunikasi dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan komunikasi bisnis dalam organisasi. Di sini saya akan membahas 6 pokok pembahasan komunikasi bisnis dalam organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, bentuk dasar komunikasi. Ketiga, proses komunikasi. Yang keempat, unsur-unsur utama komunikasi. Yang kelima, kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan yang keenam, cara memperbaiki komunikasi. Baik, langsung saja saya akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah seni penyampaian informasi, pesan, ide, sikap, atau gagasan dari komunikator untuk merubah serta membentuk perilaku komunikan, pola, sikap, dan pemahamannya ke pola dan pemahaman yang dikehendaki komunikator. Dan adapun pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, saya akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk dasar komunikasi. Ada 4 poin bentuk-bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Adapun contoh bentuk-bentuk komunikasi verbal seperti mengirim pesan atau menelpon orang tua, teman, sahabat, dan kerabat lainnya. Mengirim pesan-pesan, seseorang dapat menggunakan tulisan dan ucapan. Untuk menerima pesan-pesan dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. Yang kedua, berbicara dan menulis. Mengirim pesan-pesan bisnis, orang lebih senang berbicara, speaking, karena praktis daripada menulis, dan relatif jarang. Bukan berarti penyampaian pesan bisnis dengan tertulis tidak penting, karena tidak semua pesan bisnis bisa disampaikan secara lisan. Pesan yang sangat penting dan kompleks akan lebih tepat menggunakan seperti surat, memo, laporan, dan sebagainya. Yang ketiga, mendengarkan dan membaca. Semua komunikasi dikatakan efektif apabila merupakan komunikasi dua arah. Dalam dunia bisnis, ada kecenderungan menggunakan atau memanfaatkan waktu untuk memperoleh informasi daripada menyampaikannya. Oleh karena itu, untuk bisa melakukannya memerlukan keterampilan mendengar dan membaca. Ketika seseorang melakukan penyaringan informasi, harus dapat memutuskan mana informasi yang penting dan mana yang tidak penting. Pendekatan dapat dilakukan adalah mencari ide pokok dan ide-ide pendukung. Bentuk komunikasi bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam melakukan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal, yakni menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau bahasa, isyarat, body language, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, intonasi suara, dan sebagainya, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi verbal dalam hal penyampaian pesan. Dalam komunikasi nonverbal, pesan disampaikan secara spontan atau bersifat alami, natural, dan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal: tersenyum, berjabat tangan dengan orang lain untuk menunjukkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Membuang muka menunjukkan sikap tidak senang terhadap orang lain.
Menggelengkan kepala menunjukkan sikap menolak, menggunakan kepala sebagai tanda menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang yang terstruktur sehingga sulit adapun pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sering tidak terencana, kurang terstruktur namun memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal, sehingga penting dalam dunia bisnis. Misal dalam beberapa hal. Yang pertama, isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting terutama untuk menyampaikan perasaan dan emosi. Yang kedua, dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan dan menegaskan kejujuran pembicara. Ketiga, komunikasi nonverbal juga penting, artinya bagi pengirim dan penerima pesan karena sifatnya yang efisien. Itulah tadi bentuk-bentuk dasar komunikasi. Baik, kita akan lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi dalam suatu organisasi bisnis dan non-bisnis meliputi beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan mempunyai ide yang ingin disampaikan. Yang kedua, pengirim pesan mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima akan menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberikan reaksi dan pengirim mendapatkan umpan balik. Dan langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, unsur-unsur komunikasi. Dalam unsur-unsur komunikasi mempunyai 7 unsur-unsur. Yang pertama, pengirim pesan atau sumber informasi. Awal proses komunikasi membentuk pokok pikiran, mengumpulkan informasi, dan mengabstraksikan kenyataan-kenyataan melalui proses pemikiran perorangan, pengirim pesan atau sumber informasi yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalamannya. Yang kedua, encoding atau merumuskan pesan. Pokok pikiran yang terbentuk dirumuskan ke dalam pesan-pesan agar konkret dan siap dikirimkan dengan cara teknik tertentu. Dan yang ketiga, media atau sarana peralatan yang digunakan. Pesan-pesan yang telah dirumuskan dan telah siap untuk disampaikan kemudian dipulihkan media komunikasi yang tepat, komunikasi yang paling tepat seperti lisan, tertulis, elektronik, simbol-simbol atau tanda-tanda lainnya. Yang keempat, decoding atau penjabaran rumusan. Pesan-pesan yang telah dirumuskan dan telah disampaikan dengan menggunakan media komunikasi yang terpilih perlu dijabarkan sedemikian rupa agar dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang kelima, penerima pesan. Saran-saran atau pihak lain, audiens yang menjadi tujuan pengiriman pesan untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, umpan balik. Tanggapan dari penerima pesan bahwa informasi sudah diterima atau minta penjelasan lebih lanjut. Biasanya umpan balik itu adalah respon terhadap si penerima pesan. Dan yang terakhir, ketujuh, gangguan. Gangguan adalah setiap faktor yang mengganggu penyampaian atau penerima pesan dari pengirim penerima dan dapat terjadi pada setiap unsur dalam komunikasi. Biasanya gangguan terjadi dalam setiap unsur komunikasi, dan ada beberapa gangguan yang sering terjadi dalam komunikasi, seperti miskomunikasi antara yang satu dengan yang lain, atau miskomunikasi melalui media seperti gangguan jaringan atau gangguan-gangguan yang lainnya. Dan pokok pembahasan yang kelima yaitu kesalahpahaman dalam komunikasi. Di dalam komunikasi pasti sering terjadi kesalahpahaman, dan diantaranya ada 4 kesalahpahaman atau masalah yang sering terjadi dalam komunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan.
Sumber potensialnya adalah saat merumuskan pesan, karena munculnya kegaruan tentang isi pesan atau keraguan-raguan dalam isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau dengan orang yang akan menerima, adanya pertentangan emosi atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi dapat pula terganggu karena munculnya masalah dalam penyampaian pesan dari pengirim ke penerima pesan, dikarenakan faktor fisik, misalnya sambungan kabel yang jelek atau aliran listrik atau arus listrik yang lemah, dan tindakan yang tidak terbaca. Gangguan tersebut tampaknya sepele, namun mereka dapat memblok atau mengganggu suatu pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adalah persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima. Dan yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Perbedaan latar belakang, perbedaan bahasa, dan pernyataan emosional dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan. Baik, kita telah sampai kepada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu cara memperbaiki komunikasi. Beberapa persyaratan untuk dapat melakukan komunikasi dengan efektif antara lain, yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan komunikan. Yang kedua, ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal-hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir audiens. Apabila hal tersebut diabaikan, yang muncul adalah miscommunication atau miskomunikasi. Kredibilitas komunikator perlu memiliki keyakinan bahwa komunikan atau audiens adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai satu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin disampaikan. Pengendalian. Komunikator dalam berkomunikasi harus mampu mengendalikan audiensnya, karena reaksi audiens tergantung pada hasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. Kecocokan atau keserasian. Komunikator harus dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan, serta menghormati dan memberi kesan yang baik kepada audiensnya agar komunikasi berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Baik, adapun kesimpulan komunikasi bisnis dalam organisasi, bahwa komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam komunikasi dengan memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih hati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, mempermudah upaya umpan balik antar si pengirim dan si penerima pesan. Baik, sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.